Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana hari ini? Sehat? Sudah siap belajar? Harus sudah siap ya. Oke, yang belum sarapan, yang belum mandi, silakan mandi dan silakan sarapan. Oke, hari ini kita pekan materi ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan lewat video di YouTube. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap ya? Oke, karena sedikit lagi kita akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Oke, maka dengan itu Ibu akan mempercepat materi agar semua materi dapat tersampaikan. Oke, sekarang kita buka masih di tema C atau tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4 dulu ya. Nah, di sini di pembelajaran 4 ada ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari plastik. Sampul buku terbuat dari plastik. Penggaris terbuat dari plastik. Botol minuman terbuat dari plastik. Benda apa lagi yang terbuat dari plastik? Ayo kita baca teks berikut dengan cermat. Mari kita baca bersama-sama ya. Banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik. Misalnya, peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan, bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, oke, selanjutnya ya. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Recycle adalah mendaur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Replace mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya, mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makanan atau bekal. Nah, setelah kalian membaca teks di halaman 18, di halaman 19 ada ayo berdiskusi. Nah, di sini ada tabel yang berisi format gerakan 4R yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, kemudian tindakan yang sudah aku lakukan. Nah, seperti tadi yang reduce berarti kalian contohnya saya sudah membawa makanan atau kotak makanan dari rumah.
Nah, tidak memakai plastik lagi. Dan seterusnya, kalian tulis di buku paketnya saja ya. Kemudian, ayo berdiskusi. Nah, di rumah, Nina ada banyak mainan yang terbuat dari plastik. Beberapa mainan sudah tidak dimainkan lagi. Nina dan Adi berencana untuk menyumbangkannya kepada tetangga yang membutuhkan. Nina dan Adi pun bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan diberikan mainan. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu musyawarah? Ayo. Nah, di sini ada musyawarah atau pengertian musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Dalam musyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Dalam bermusyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Manfaat musyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat. Ketika bermusyawarah, kita bebas menyampaikan pendapat. Nah, kalian sudah pernah bermusyawarah? Contohnya, pada saat kalian pemilihan ketua kelas. Nah, di situ kalian bisa memilih dan memberikan pendapat. Contohnya, saya ingin memilih Dina karena Dina bertanggung jawab kepada kelas. Contohnya seperti itu. Paham ya? Kemudian bagaimana cara menyampaikan pendapat? Nah, pendapat harus disampaikan dengan baik. Angkatlah tanganmu sebelum menyampaikan pendapat, tapi tangan kanan ya atau tangan baik. Gunakan bahasa yang santun. Sebaiknya tidak memotong ketika temanmu sedang menyampaikan pendapat. Nah, jadi gunakanlah bahasa yang baik dan santun. Dan kita tidak boleh memotong obrolan atau pembicaraan teman kita yang sedang menyampaikan pendapat. Jadi kita tunggu dulu teman kita selesai menyampaikan pendapat, baru kita dapat mengacukan tangan. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima ya. Kalian buka halaman 23. Ayo mengamati. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kemudian amatilah benda-benda di sekitar kita. Nah, coba kalian amati benda-benda di sekitar kita. Nah, gelas terbuat dari kaca. Pasti kalian di rumah memiliki gelas kaca. Gelas kaca terbuat dari kaca. Nah, ini apa? Ya, sendok. Sendok terbuat dari logam. Sendok ataupun garpu. Kemudian, ini apa? Ban mobil. Ban mobil terbuat dari karet. Pasti kalian di sini paham dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke. Nah, di halaman 23 ada tabel. Kalian harus mengisi tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam maupun karet. Kalian tulis benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Nah, kemudian ada di halaman 23, amatilah gambar berikut. Nah, contoh ini gambar Dina dan Ibu sedang memasak di dapur. Nah, setelah kalian mengamati gambar berikut, berilah tanda centang pada benda-benda yang terbuat dari logam. Berilah tanda X pada benda-benda yang terbuat dari karet dan lingkarilah benda-benda yang terbuat dari kaca. Oke, sampai sini paham? Kemudian di halaman 24 ada ayo membaca. Nah, kita baca bersama-sama ya. A. Benda terbuat dari kaca. Tadi apa saja benda terbuat dari kaca? Ada gelas, cangkir, maupun cermin. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas.
Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makan dan masak karena tahan air dan tahan panas. Namun, bahan kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. Nah, selain sendok dan garpu, apalagi nih benda yang terbuat dari logam? Ya, betul. Kunci terbuat dari logam. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam juga tidak menyerap air dan tahan api. Logam cepat menghantarkan panas. Oleh karena itu, logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak seperti panci, wajan, dan cerek. Nah, yang ketiga ini atau yang C, benda yang terbuat dari karet. Di sini ada ban, sepatu karet, sendal karet, dan perahu karet. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Artinya, karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alat sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tetapi tidak tahan api. Jadi, jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet terkena api, karena karet yang terkena api akan gampang meleleh. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kalian buka halaman 26. Ayo berhitung. Kita baca bersama-sama. Meja makan di rumah Lani panjangnya 150 cm atau 1 meter 50 cm. Tahukah kamu perbedaan satuan cm dan meter? Satuan panjang bermacam-macam. Satuan panjang yang sering digunakan sehari-hari antara lain milimeter atau kita sebutnya mm disingkatnya, sentimeter atau cm, dan meter atau m. Perhatikan penggaris yang kamu miliki. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter. Jarak antara dua garis yang berdekatan pada penggaris adalah 1 mm. Nah, suatu satuan panjang dapat diubah menjadi satuan panjang lainnya. Hubungan antar satuan panjang adalah sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. Dan 1 meter sama dengan 1000 mm. Oke, kita sekarang perhatikan contoh ya. Jika panjang tali 2 meter 75 cm, berapa panjang tali dalam satuan cm? Nah, berarti kita jeberkan dulu. 2 meter sama dengan 200 cm karena 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Kemudian 75 cm sama dengan 75 cm karena kita akan mengubahnya menjadi satuan cm. 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm sama dengan 275 cm. Jadi panjang tali adalah 275 cm. Nah, contoh lagi nih. Panjang papan tulis di kelas adalah 320 cm. Panjang papan tulis dalam satuan meter adalah, nah kita jabarkan lagi ya seperti tadi. 320 cm sama dengan 300 cm ditambah 20 cm. Tadi berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 3 dikali 100 cm sama dengan
3M. Atau 300 cm sama dengan 3M ditambah 20 cm. Sama dengan 3M 20 cm. Sampai sini paham? Kalian harus menghafalkan dulu ya. Yang 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, dan 1 meter sama dengan 1000 mm. Kalian harus hafal dulu, oke? Sampai sini paham? Semoga paham ya. Nah, sekian dulu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Dipelajari ya di rumah. Oke, jangan lupa di like videonya ya. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.